struggle itu pasti. Jadi kalau dulu pas manajemen trainee sejujurnya aku agak telat. Karena tadi aku bilang 4 tahun bekerja nggak masuk dan rata-rata manajemen trainee itu kan fresh grade gitu. 21, 22, ini aku 26 sendiri gitu. Tertarik awalnya enggak, itu sebuah paksaan yang ternyata berbuah berkah karena kita nurutin keinginan ibu ya. Kayaknya memang dorongan dan keyakinan ibu akan anaknya tuh luar biasa banget. Jadi sebenarnya sebelum terjun ke dunia finansial, aku nyoba berbagai kerjaan lain lah gitu. Bahkan salah satunya di industri media. Dulunya pernah jadi jurnalis, terus sempat kerja di company interior design, sampai akhirnya satu hari, pokoknya kamu harus ikut program MT, kata ibuku gitu. Dulu aku nggak pede sama sekali untuk ikut join program management trainee, apalagi di bank. Tapi ternyata aku lulus 3 bank. Jadi kadang ini yang pengen aku sampaikan nih ke teman-teman, kadang kita mengecilkan potensi kita sendiri, kita insecure, kita overthinking, tapi next time, just try and do your best. Dan ternyata akhirnya itu awal mulanya saya berkecimpung di dunia finansial dan setelah 4 tahunan nyoba pekerjaan sana-sini, itu tahun 2010 akhirnya aku masuk ke dunia finansial. Struggle itu pasti. Jadi kalau dulu pas manajemen trainee sejujurnya aku agak telat. Karena tadi aku bilang 4 tahun bekerja nggak masuk dan rata-rata manajemen trainee itu kan fresh grade gitu. 21, 22, ini aku 26 sendiri gitu. Tapi ternyata karena dulu misalnya aku berbekal berbagai pengalaman, cara dealing kita sama orang, cara sosialisasi atau bergaul, itu menunjukkan social skill yang lumayan kuat. Termasuk dari pekerjaan aku dulu sebagai jurnalis, ternyata mudah banget ya menerapkan 5W 1H itu menjadi report. Yang mungkin bisa diperbaikin kalau analis bank nih biasanya kaku banget nih gitu. Jadi it's a really good point. Jadi aku bisa mempelajari berbagai hal sampai akhirnya sekarang kebetulan sering nih dipanggil sebagai narasumber ataupun moderator dan mengkombinasikan antara data, presentasi, dan apa aja nih yang harus di-highlight itu adalah bekal dari aku dulu berkarir di korporasi. Kalau di Indonesia ini karena gede banget gitu, mungkin kita kecilin sedikit nih khusus untuk Jakarta ataupun Pulau Jawa, menurut saya penyebaran informasi dan aksesnya ini banyak banget. Cuma saking banyaknya ini jadi simpang siur antara kualitas informasi terkait inklusi finansial yang diterima oleh masyarakat itu satu. Dan yang kedua, banyak juga nih dengan keterbukaan akses, banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan kesempatan tersebut untuk menjual investasi bodong. Nah, seperti itu. Jadi di mana suatu tren itu lagi berkembang, pasti kita juga harus melihat ada resiko negatif apa nih ya yang mengikuti hal tersebut. Jadi ya 11-12. PR kita sekarang adalah ke depannya nih strategi seperti apa sih yang bisa diberikan kepada generasi yang lebih baik. Dan yang kedua, bagaimana sih kita bisa memilih kualitas sumber informasi dan produk finansial yang memang bisa menjaga aset kita bertumbuh daripada asetnya tiba-tiba hilang. Suka dukanya dulu banyak yang mendiskreditkan ya, perempuan tuh bisa apa sih gitu. Perempuan tuh bisa ngurus duit seperti apa sih gitu. Dan cuma challenge utamanya sebenarnya adalah ketakutan dari para perempuan itu sendiri untuk membuat big financial decision. Kalau yang gampang nih, misalnya kayak aku tadi gitu ditanya, salah satu big financial decision itu adalah karir. Tapi aku nggak tahu dulu karir mau jadi apa gitu. Jadi selalu ada yang membuat keputusan untuk kita, kebanyakan seperti itu. Lalu yang kedua, misalnya mau berumah tangga. Dan ketika berumah tangga, pasti responsibel untuk membiayai rumah tangga itu biasanya dibebankan kepada pria. Atau kadang ada ego pria nih yang kayaknya gue aja nih yang ngurus uang gitu. Nah, jadi tantangannya justru bagaimana meningkatkan kepercayaan diri para perempuan untuk berani mengambil keputusan lebih
atas diri mereka sendiri dan juga untuk anak-anaknya. Karena selama kita di stigma kalau perempuan tidak berani mengambil keputusan, hal ini juga akan berdampak kepada anak-anak kita nantinya. Oh, biasanya si ayah yang mengambil keputusan. Oh, biasanya seperti ini. Tapi kan sekarang baik perempuan dan pria itu menurut saya sejajar, apalagi masalah rumah tangga. Akar-akarnya adalah finansial. Dan dari beberapa konsultasi keuangan yang saya jalani, ternyata salah satu kunci kesuksesan pensiun adalah ketika baik suami atau istri itu tetap memiliki income. Entah kantoran, entah side income. Dengan adanya dual income, itu bisa mengamankan pendapatan mereka di masa sekarang dan juga mempersiapkan pensiun dibanding hanya bergantung pada satu orang saja. Definisi finansial menurut saya sih udah bukan 1M, 2M, atau 3M. Karena itu nggak adil buat semua orang. Definisi itu adalah ketika kita merasa damai. Damai untuk mengeluarkan uang. Ya, kayak, oh kalau gue keluarin ini, oh ya aman. Sesimpel itu. Karena nggak usah terlalu muluk gitu ya. Kalau kita mengejar sesuatu yang rasanya kita sendiri bilang itu mustahil, itu kayak berbohong pada diri sendiri. Jadi, coba memang membuat target realistis. Berapa sih yang bisa saya tabung bulan ini, bulan depan. Dan setelah 6 bulan di-review, saya bisa nggak ya nambah tabungan? Kalau belum, kita tetap menabung sesuai 6 bulan pertama. Tapi paling tidak, tahun depannya kita karena udah terbiasa menabung, kita bisa meningkatkan tabungan itu. Kenapa saya fokus di disiplin menabung? Ini ketika kita beranjak dewasa, dan memilih big financial purchase seperti misalnya membeli rumah ataupun KPR, ada cicilan yang memang harus disiplin dikeluarkan. Saya senangnya mendengar cerita-cerita klien yang misalnya, iya ngambil KPR nih Mbak Al gitu. Tapi setelah 7 tahun ataupun 10 tahun berjuang melunasi KPR, next step-nya mereka akan konsultasi datang, aku tiap bulan punya tabungan nih 5 jutaan nih gitu, karena terbiasa bayar KPR. Nextnya apa ya? Ditabung buat apa gitu. Nah, dengan adanya tabungan sisa-sisa ini, walaupun ya masih 10 tahun melunasinya, akhirnya mereka terbiasa untuk menambah aset. Bukan menambah barang di keranjang ya, dan check out. Jadi saya selalu bilang, in the end, lebih enak menambah aset kan, daripada menambah check outan yang akhirnya nggak jadi apa-apa. Dan aset itu akan menolong kita nanti di masa depan, misalnya kita memang butuh dalam keadaan darurat ataupun ketika kita sudah tidak produktif dan ingin menikmati masa pensiun. Karena dari tahun lalu tuh banyak banget cerita PHK, banyak teman-teman juga konsultasi karir, keuangan gitu. Jadi di tahun ini ada 2 proyek yang memang pengen saya kerjakan. Yang pertama adalah gimana caranya para perempuan ini bisa berinvestasi terutama dalam cara syariah. Karena cara syariah ini sebenarnya erat kaitannya dengan ESG, Environment, Social, and Good Governance. Nah, ini saya pengen mengedukasi di sisi itu. Udah ada nama proyeknya yaitu Aisyah, Ayo Kita Investasi Syariah. Dan yang kedua, saya terinspirasi dari curhatan teman-teman dan perjalanan saya sendiri, saya lagi masih warming up nih untuk project yang judulnya Edit Karir. Karena ternyata mungkin kita udah menjalani karir tapi perlu di touch up. Yang namanya edit kan kayak revisi. Bisa aja kok kita tetap misalnya menjalankan passion di dunia jurnalis ataupun digital media, cuma mungkin ada yang harus kita revisi dikit. Atau memang pengen ngedit besar-besaran nih gitu, dihapus semua, and then kita mulai dari nol lagi. Jadi 2 project itu yang pengen saya rampungkan di tahun 2023 ini. Mohon doanya ya.